Sobat Uta. Senang sekali saya Alicia. Saya Haji Pamungkas. Dan saya Intan. Akan menemani Anda dalam program Uta Bicara. Talkshow Uta 45 Jakarta, berbagai masalah terkini, meluaskan informasi dan temukan solusi. Hari ini kita akan membahas mengenai UKM, unit kegiatan mahasiswa di UTA 45 Jakarta bersama dengan perwakilan dari UKM Musik dan Voli. Mari kita sambut Bima dan Rizky. Gimana nih, apa kabarnya Kak Iki dan Kak Bima untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih ya udah nyempetin datang ke sini buat ngobrol sama kita, sharing-sharing bareng. Iya, sama. Kita juga senang kok bisa diundang ke acara ini. Jadi Kak Bima sama Kak Iki ini adalah perwakilan dari dua UKM yang ada di UTA 45 Jakarta, yaitu UKM Voli dan juga UKM Musik. Sekedar informasi, UKM yang di UTA ini banyak di antara itu ada UKM Musik, UKM Voli, Basket, Futsal, dan masih banyak lagi. Betul, tapi hari ini kita akan membahas UKM tentang musik dan voli. Jadi siap ya Kak Iki sama Kak Bima buat sharing sama kita tanya-tanya juga. Siap. Jadi boleh nggak sih Kak Iki sama Kak Bima diceritain gimana awalnya kalian bisa bergabung dengan UKM masing-masing dan juga sejak kapan kalian bergabung? Mungkin bisa dari Kak Iki dulu, kenapa bisa memilih UKM Voli? Saya memilih UKM Voli pada saat pas masih maba. Kebetulan ada senior saya yang mengajak saya untuk bergabung ke UKM Voli. Dan saya pun tertarik untuk join. Kalau untuk Kak Bima? Kalau dari saya kan waktu pas P2K2 2022 itu, jadi di pas P2K2 itu ada demo setiap UKM ya. Dan kebetulan ada UKM musik juga, di situ ada teman-teman saya juga pada masuk. Akhirnya kan saya juga bergabung di situ. Tuh. Lalu selain karena ajakan dari kakak tingkat atau dari teman-teman, apa sih alasan yang bikin kalian tertarik untuk join? Kayak Kak Bima, kenapa boleh nggak diceritain? Kalau dari saya pribadi sih kan sebenarnya musik emang hobi saya ya. Dan kebetulan di kuliah ada UKM yang bersangkutan sama musik, ya akhirnya saya masuk untuk mengembangkan musik saya di perkuliahan juga. Selain di kegiatan di eksternal, saya ngembangin musik saya di sini juga. Kalau untuk eksternalnya itu kayak gimana tuh Kak? Kalau buat eksternal sih, ya kayak contoh kan dari saya pribadi kan emang dari pas zaman saya SMP, saya udah ngikutin ngeband sama temen. Akhirnya kan SMP beranjak ke SMA, makin ini kan tuh ini saya. Dan sampai ke perkuliahan, kebetulan di perkuliahan ada kegiatan yang bersangkutan sama musik, ya itu. Keren. Kalau dari Kak Iki sendiri? Kalau saya pribadi, karena saya sebelumnya belum pernah bermain bola voli, jadi saya tertarik untuk mencoba hal baru. Oh gitu. Ke UKM Voli. Biasanya itu dari UKM Musik dan UKM Voli ini kira-kira itu dalam seminggu tuh latihan berapa kali? Kalau di UKM Voli itu kita latihan seminggu 2 kali, dari Kamis, di hari Selasa dan hari Kamis pada jam 5 sore sampai jam 8 malam. Kalau untuk UKM Musik? Kalau untuk UKM musik sih soal latihan itu nggak tentu ya. Kayak contohnya misalnya ada acara-acara yang formal gitu, ada seminar dan diharusin UKM musik buat tampil, kita baru latihan kan. Juga kan ada sih latihan rutinnya di setiap hari Rabu, itu sore, dari sore kan batas studio musik itu dari sore sampai mau menjelang maghrib. Jadi sih kalau untuk kegiatan rutinnya baru di hari Rabu doang di setiap minggunya itu. Dan untuk dari UKM Musik dan UKM Voli, kira-kira apakah ada pelatihnya yang mengajari kalian? Untuk saat ini UKM Voli belum ada pelatih ya, soalnya dari kampus juga disuruh cari pelatih yang bersertifikat itu. Kalau dari UKM musik pribadi sih untuk sekarang belum ada sih. Kita jatuhnya ya paling kayak sharing-sharing, senior sharing ke juniornya. Kayak contohnya kan nih sekarang maba kan butuh dibimbing ya. Jadi kan
maba-maba juga kan masih belum terlalu tahu menahu nih soal musik juga kan, dari segi skillnya atau apa. Kebetulan juga kan saya yang punya kegiatan eksternal ngembangin musik saya di luar juga, saya kasih ilmunya itu ke maba-mabanya yang mau berkembang. Di UKM Kabima sama Kak Rizky sendiri tuh posisi kalian tuh sebagai apa sih? Mungkin dari volley dulu. Kalau saya di UKM Poli itu posisi saya sebagai toser, yaitu yang memberi umpan. Ya, itu memberi umpan kepada lawan. Iya benar. Ini ilmu baru ya, kita kan asing banget sama volley ya. Itu namanya apa tadi? Toser. Oh, toser. Toser. Nah, untuk dari UKM musik, Kalau dari UKM musik, ya posisi saya sebagai gitaris. Karena kan di UKM musik tuh juga kan sering tampil-tampil gitu kan. Kayak siapa posisi drum, yang jadi vokalis siapa. Dan kebetulan saya posisinya jadi gitaris di situ. Kalau dari UKM musik itu ada kayak divisi-divisinya gitu nggak sih Kak? Divisi-divisi ada, kayak contohnya saya kan kebetulan di UKM musik itu sebagai divisi pendidikan. Jadi divisi pendidikan itu kan sebenarnya ngarah ke ada anak-anak maba nih yang mau berkembang masuk ke dalam UKM musik. Nah, gimana nih supaya kita cara nuntun maba-mabanya supaya lebih maju ke depannya gitu. Makanya seniornya punya ilmu, ya tugas divisi pendidikan itu maksudnya buat ngelatih, buat nge-sharing ilmu yang Mengajarkan ada di juga ya. Kalau Kak Iki? Untuk di Poli divisi pasti ada ya, seperti ada minat dan bakat tuh berfungsi untuk mencari orang-orang yang berbakat itu dalam bermain voli, bisa direkrut itu diajak ke UKM Poli. Tapi untuk pencapaian yang udah diraih dari UKM musik dan UKM Poli ini kira-kira apa ya? Mungkin dari Kak Bima. Kalau dari UKM musik sih untuk di angkatan saya sama maba yang sekarang ini 2023 ini belum ada, emang baru proker-prokernya aja yang dijalanin. Tapi yang kalau kita lihat ke belakang lagi sebelum angkatan saya nih, emang udah ada sih pencapaian, kayak contohnya UKM musik tuh ikut festival-festival gitu di luar, eksternal antar kampus atau selain kampus di luaran. Kalau untuk yang 2022 ini belum ada sih, baru prokernya aja yang dijalani. UKM Poli Sama ya seperti UKM musik, angkatan sekarang belum mengikuti lomba apapun. Tapi pada tahun 2019 UKM Poli menjuarai juara 2 di Politeknik. itu yang laki atau yang perempuan? Yang laki-laki. Oh, yang laki-laki. Keren ya, juara 2. Tapi ini selain kegiatan rutin latihan yang setiap minggunya dari UKM kalian, ada nggak kegiatan lain yang memang rutin diselenggarakan? Kalau untuk itu sih ya kayak contoh kan UKM musik tuh punya proker sendiri ya, kayak contohnya musik corner itu. Musik corner juga kan walaupun jatuhnya dia kegiatan rutin setiap minggunya, kebetulan juga kan di hari Jumat tuh musik corner diselenggarakannya kan. Ya untuk kegiatan kayak yang lain itu belum ada, baru proker yang musik corner itu yang setiap hari Jumat baru dijalanin sih. Mungkin planning sih ada sih, kayak misalnya kita mau mencoba gitu proker baru, kayak contohnya ya mau ngebuat jamming, misal jamming antar band tapi kita ngambil dari band luar gitu. Jamming itu apa ya? Mungkin yang musik kan yang nggak tahu musik masih awam sama Kalau jamming sih sebenarnya sama ya konsepnya kayak musik corner, cuma kan kalau jamming ini kan yang saya tahu dari kegiatan eksternal saya, misalnya di satu band itu misal mau bawain berapa lagu, contoh ada 5 band, di satu bandnya itu kan dibatasin, misal satu band bawain 3 lagu, band lain juga bawain 3 lagu juga. Ya, kalau musik corner kan jatuhnya ya cuman ada satu band doang yang main gitu. Kalau jamming kan
ada beberapa macam ada beberapa band yang main, tapi dibatasi dibatasin. membawa apa. Udah ditentuin materinya gitu. Kalau musik corner itu kan setiap hari Jumat, itu apakah terbuka untuk umum, semuanya boleh datang, dan mungkin bisa dijelasin juga dari jam berapa sampai ke jam berapa, karena kayak teman-teman dari UTA atau mungkin dari yang lain juga tertarik untuk join, jadi semakin rame. Kalau itu sih ada kan anggota yang kayak contohnya saya mau bawa temen band saya nih main, ikut gitu partisipasi buat di acara musik corner itu. Dan kebetulan juga kan UKM musik mulainya itu startnya kita dari jam 1 sampai jam 5-an lah. Selebihnya ya bebas. Nah, waktu bebasnya itu yang saya maksud ya itu yang saya undang lah teman-teman band saya buat main gitu. Berarti terbuka untuk siapa aja yang mau nonton dan yang mau Dan yang ikut mau ikut main ya. main. Itu free ya kak? Gratis ya? Gratis Iya. dong. Tanpa dipungut biaya. Oh iya kak, itu di mana ya? Musik corner tuh dilaksanakan di mana? Di depan kampus lah, di depan kopte atau di mana? Kalau sampai sekarang ini sih proker musik corner ini masih di kantin sih. Cuman nanti mau ada planning, kan berhubung Universitas 17 Agustus ini membuka kafe ya, yang di depan itu kan ada kopte, ya nanti kita cobalah didiskusin buat main di situ. Kalau dari UKM Poli sendiri ada kegiatan rutin lain selain latihan mungkin? Untuk UKM Polri belum nggak ada kegiatan tertentu ya selain latihan doang. Tapi kita sudah menyiapkan untuk proker, yaitu mengadakan lomba voli antar SMK gitu. Oh, kira-kira dalam jangka waktu dekat atau masih agak lama? Jangka waktu dekat sih. So, Jadi buat teman-teman yang mau ikut lomba voli bisa nih hubungi Kak Iki ya kan sebagai ketua. Terus kalian yang mau nonton musik corner tuh, kalian bisa datang ke Bisa datang di Universitas setiap hari 17 Jumat Agustus ya, ya. jam 1 siang sampai jam 5. Buat Kak Iki sama Kak Bima nih, ada nggak sih momen atau pengalaman yang nggak bisa kalian lupain selama kalian jadi anggota UKM musik sama UKM Poli? Dari Kak Iki juga boleh. momen yang nggak bisa dilupain yaitu kita pernah bermain bareng sama anak-anak KMM. Itu seru banget, soalnya anak-anak KMM pada jago-jago gitu volinya. Pengalaman baru sama menambah relasi ya Kak. betul. Kak Bima Kalau dari saya pengalaman yang paling mengesankan banget di UKM musik ya itu awal mula aktif lagi gitu prokernya UKM musik. Kan yang saya tahu dari angkatan sebelumnya kan emang UKM musik itu sempat vakum di tahun 2021, makanya ketemu 2022 angkatan saya masuk emang udah ada planning kan mau ngebentuk struktur lagi, juga ngomongin soal proker yang sebelumnya mati nih dijalanin lagi. Ya suatu pencapaian juga sih buat angkatan yang 2022 nih buat ngidupin lagi UKM musik gitu. Tapi kira-kira untuk tantangan dan kesulitan yang dihadapi dari UKM musik itu apa ya? Kalau untuk tantangan ya kesulitannya itu kayak misalnya kan kita di studio musik minim alat ya untuk sekarang ini. Jadi kalau misalnya ada dari anggotanya gitu, setiap anggota ada yang punya alat musiknya gitu, ya latihannya di studio musik. Kalau emang nggak ada ya kita mau nggak mau latihannya cabut ke ini keluar ke nyewa studio gitu ya. studio. Kalau untuk UKM Poli, UKM Polri sendiri itu kesulitannya yaitu nyari pelatih yang bersertifikat, sama anggotanya kadang suka malas-malas dan latihan gitu. Aduh. buat Kak Bima aku mau nanya nih, kan tadi katanya kakak mau apa kalau misalnya studio musik gak bisa dipakai atau maksudnya kalian latihan di studio luar itu biayanya dari mana ya? Kalau untuk biaya sih yang lebih ini mah pribadi sih, maksudnya pakai uang pribadi dulu ya. Mungkin kayak contoh susah nih uang kas buat diambilnya, ya udah pakai uang pribadi dulu. Kayak misalnya kan ada acara musik corner dadakan gitu, kalau emang dari kasnya belum siap gitu buat ngebayarin studio luarnya itu, ya udah pakai uang pribadi dulu setiap anggota UKM musik yang mau tampil di musik corner. patungan jadi gitu ya. Patungan.
Kalau Kak Iki nih menghadapi seperti yang tadi dibilang, anggotanya kan kadang males-malesan untuk latihan atau untuk kumpul. Kira-kira ada nggak sih sanksinya atau gimana nih cara kalian menghadapi kalau misalkan anggotanya lagi males kayak gitu? Paling ya dekat-dekat ini sih saya usahain untuk dapat pelatih dulu kan, supaya latihannya makin lebih rajin sama semangat ya. Terus untuk harapan kalian ke depannya tuh apa sih kalian mau untuk memajukan UKM musik Poli? Kalian punya rencana apa kalian ke depannya itu apa? Ya boleh dari Kak Iki dulu. Kayak UKM Poli sendiri harapannya sih bisa cepet-cepet dapat pelatih lah, biar semakin semangat aja, sama latihannya bisa terstruktur gitu, dan bisa mengikuti lomba-lomba kejuaraan mahasiswa. Kalau untuk UKM musik sih harapannya ya semoga UKM musik yang di tahun-tahun sekarang ini lebih bisa maju gitu daripada di tahun-tahun sebelumnya. Juga kan pencapaian sih, ada planning sih mau ikut GP, mau nyoba festival-festival di luar lah selain proker yang di dalam kampus gitu. Sebelum mengakhiri podcast ini, bisa nggak sih kalian jelasin gimana cara buat masuk UKM atau join ke UKM Poli sama UKM musik? Karena kan sebentar lagi penerimaan mahasiswa baru ya, ini juga bisa nih dijelasin caranya. Gimana cara pilihnya? Jadi kayak gitu. Untuk UKM sendiri ya nggak ada ketentuan khusus untuk kalian yang ingin bergabung ke UKM Poli. Maba bisa langsung daftar ketika pendaftaran anggota baru sudah dibuka. Kalau untuk UKM musik, sebenarnya ada sih, maksudnya coba hubungin ke mananya gitu. Misalnya ada yang mau masuk nih, entah itu yang 2023 nih yang sekarang, apa yang 2022 yang angkatan saya sendiri. Kalau emang ada yang minat gitu di musik, coba hubungin kontak saya atau kontak ketua UKM musiknya sendiri. Kira-kira ketua UKM musik itu siapa ya Kak? Kan di sini kan mungkin belum pada ada yang mungkin tahu. yang belum ada tahu ya ketua UKM musiknya siapa gitu di tahun sekarang. Ketua UKM musiknya itu kebetulan satu angkatan nama saya nih. Ya namanya Angga Dipta, dia dari teknik sipil. Oh, teknik sipil. Kalau Kak Iki siapa ketuanya? Saya sendiri kebetulan. Oh, kebetulan Ketuanya. itu ada UKM Iya, Poli betul. sendiri. Kalau dari kalian nih, ada nggak sih seleksinya untuk masuk ke UKM kalian? Nggak ada sih. Kalau dari Poli nggak ada. Nggak ada. Kalau dari musik, Apa harus bisa main musik? Gitu. Ya sebenarnya di UKM musik itu kita nggak perlu dituntut buat dia suka musik atau apa, maksudnya dia bisa musik atau enggaknya gitu. Intinya mau konsisten di UKM musik itu. Kalau emang ada di anggota gitu yang baru masuk, dia punya bakat ya kan, juga bisa dikembangin gitu ke bakatnya. Selain ngembangin bakat juga kan masuk di UKM musiknya ya kan. tapi untuk mahasiswa baru ketika saat dia tidak bisa bermain alat musik dan dia ingin bisa belajar bermain gitar gitu, apakah bisa yang belum tahu apa itu masuk ke UKM musik? Sebenarnya sih kalau ngomongin soal itu kita balik lagi ke orangnya sendiri gitu. Kalau emang dari dianya minat musik gitu kan, ya dianya juga konsisten, ya kita berkembang juga kan bareng-bareng kan di UKM musik kan. Kalau emang saya punya ilmu lebih, ya coba saya sharing ke dia supaya bakatnya itu nggak sia-sia dan juga kan berkembang di dalam UKM musik ini. Berarti jangan takut ya kalau misalkan belum takut nih belum bisa dari musik atau voli. UKM-nya keduanya menerima, jadi join aja, jangan ragu, bener gak? Benar-benar. Juga kan kalau ini kan maksudnya nggak perlu takut. Misal di UKM musik kan nggak harus kita punya bakat musik dulu ya atau skill. Bisa kan contohnya ditaruh di struktur mana nih, di humas ya kan. Kalau di UKM musik kan strukturnya kayak ada humas, terus juga ada sekretaris ya. Kalau kayak saya kan ya emang kebetulan di divisi pendidikan emang job desk saya, tugas saya emang itu buat nge-sharing anak-anak UKM.
anggota baru masuk tuh buat dibantu. Dilatih lah, dibantu. Nah, untuk salah. Nah, untuk obrolan kita hari ini, sebelum mengakhirinya akan ada penampilan dari Kak Iki sebagai perwakilan dari UKM Voli dan juga Kak Bima dari perwakilan UKM Musik. Oke teman-teman, saya akan mempraktikkan cara bagaimana servis bawah dengan benar. Yaitu pertama-tama ulurkan tangan sebelah kiri, kemudian letakkan bola. Nah, yang tangan kanan itu di kepal seperti ini. Lalu dayunkan. Nah, untuk servis atas itu servis atas dengan benar seperti ini. Taruh bola di tangan kiri, kemudian lempar. Lalu angkat tangan kanan kalian, kemudian bang. Ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir kasih dan menjalani
Sobat Uta, tidak terasa berakhir sudah kebersamaan kita. Terima kasih atas waktu dan partisipasi dari Kak Iki dan Kak Bima. Saatnya kami pamit undur diri. Saksikan terus program Uta Bicara, talkshow-nya Uta 45 Jakarta. Sampai jumpa. Kalian pilih UKM Poli dan Bitung Musik. Mungkin bisa dari Kak Iki dulu. Kebetulan pas saya masih jadi maba, ada salah satu cutting yang mengajak saya untuk bergabung ke UKM Musik. Gimana bisa memilih Poli? Sama seperti Kak Bima ya, seperti pas saya masih jadi maba, saya ditawari oleh senior untuk bergabung ke UKM Musik. Tangan seperti ini. Oh iya lupa. Bisa harus gua. Tangan kanan, kemudian tangan kiri dong.